Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Prayogo dari kelas D2 NIM T2019-4077. Baik, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang aliran progresivisme beserta tokoh-tokohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran progresivisme. Progresivisme sendiri berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Sedangkan secara harfiah, progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme merupakan aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi kegiatan atau ragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan berpikir mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti penyediaan ragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis dan pertimbangan, serta membuat kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang memungkinkan untuk pemecahan masalah yang tengah dihadapi. Maka dari itu, dengan pemilikan kemampuan berpikir dengan baik, peserta didik akan terampil membuat keputusan-keputusan yang terbaik pula, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, serta dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan. Agar apa? Agar manusia bisa survive atau bertahan menghadapi semua tantangan hidup. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah pemikiran tentang tokoh-tokoh mengenai progresivisme. Nah, di sini yang pertama, George Axley, William O. Stanley, Ernest Begley, Lawrence B. Thomas, Friedrich Nietzsche. Dari tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, yakni pemikirannya adalah bahwa lingkungan yang ada, baik yang mengenai manusia maupun yang lain, tidak bersifat sama atau statis, tetapi selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh kemampuan manusia dalam mempelajari banyak hal dan memikirkan serta mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Dengan demikian, menampilkan contoh tersebut dapat diperkirakan bahwa progresivisme menaruh perhatian yang positif terhadap kemampuan manusia. Perhatian yang positif itu juga berarti kepositifan terhadap kemampuan manusia, kemampuan untuk belajar dan kemampuan untuk mereka-reka tentang manusia atau lingkungannya. Meskipun dalam kehidupan manusia ada hal-hal yang mengecewakan, seperti kekurangan berbagai percobaan yang ada, namun kekurangan hasilan itu dapat dikoreksi, yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi lebih positif. Sebagai contoh, berbagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia dapat mengungkap rahasia alam sehingga manusia mampu memanfaatkan dan bahkan menguasainya. Dengan demikian, bila pandangan tersebut dikaitkan dengan aspek kontinuitas dan diskontinuitas, progresivisme berpendapat bahwa karena potensi yang dimiliki oleh manusia, perubahan lingkungan yang dihadapi diharapkan tidak berakibat negatif pada perjalanan hidup sampai ia mengalami diskontinuitas. Peserta didik mempunyai kemampuan untuk bereksperimen dalam perjalanan hidupnya karena adanya bekal-bekal pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dan dimiliki. Yang dimaksud dengan bereksperimen adalah yaitu mampu menemukan permasalahan dan mencari alternatif memecahannya. Pada progresivisme ini
Munculnya kemungkinan adanya diskontinuitas diharapkan dapat diselesaikan oleh manusia. Penjelasan mengenai tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan jarang sekali dalam sejarah mengupas tokoh-tokoh tersebut secara rinci, hanya saja dengan penjelasan secara umum. Jadi, saya hanya bisa menjelaskan secara umum. Nah, tentunya akan dijelaskan pemikiran tokoh-tokoh selanjutnya oleh teman saya. Silahkan. Nama saya Hikmawati dengan NIM T 2019-4061. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelanjutan dari pengertian yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh filsafat aliran progresivisme. Yang akan saya jelaskan yakni adalah tokoh John Dewey. John Dewey adalah tokoh filsafat yang lahir pada tahun 1859 dan wafat pada tahun 1952. Di dalam aliran progresivisme ini, John Dewey memberikan pendapatnya bahwa sekolah adalah hal yang progresif yang menekankan peserta didik untuk lebih condong atau lebih menekankan kepada minatnya daripada mata pelajarannya. Jadi diberikan kesimpulan bahwa John Dewey lebih menekankan minat daripada mata pelajaran itu sendiri. Tokoh yang selanjutnya yakni Hans Feihinger, yakni tokoh yang lahir pada tahun 1852 dan meninggal pada tahun 1933. Menurut pandangannya, tahu hanyalah hal yang bersifat praktis dan tidak dapat menentukan kebenaran sesuatu hal yang bersifat objektif. Karena salah satu ukuran berpikir ialah untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang terjadi pada dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Hans Feihinger di sini, kata tahu atau sekedar tahu belum tentu bisa memberikan pengaruh atau perubahan-perubahan pada dunia. Tokoh yang selanjutnya yakni William James adalah tokoh yang lahir pada tanggal 11 Januari 1842. William James di sini mempunyai keyakinan atau berkeyakinan bahwa otak atau pikiran mempunyai fungsi yang berkelanjutan di dalam menentukan hidup. James di sini juga menegaskan agar fungsi otak menjadi sesuatu yang dipelajari di dalam ilmu pengetahuan. James di sini juga membebaskan ilmu jiwa atas prakonsepsi teologis dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Tokoh yang selanjutnya yakni Georges Santayana. Georges Santayana pada sampai saat ini hasil karyanya tersebut amat sulit untuk disifati karena hasil karyanya juga banyak yang terjadi atau bertentangan dengan apa yang dialaminya. Kiranya cukup sekian dari pemikiran-pemikiran tokoh yang dapat kami jelaskan. Mungkin sebelumnya dari tokoh-tokoh tersebut sudah banyak disampaikan pada materi-materi sebelumnya. Akan tetapi tokoh tersebut juga tidak dapat dipungkiri keberadaannya di dalam aliran filsafat progresivisme ini. Juga bagi kami tidak ada salahnya di dalam mengulang-ulang sesuatu yang sifatnya adalah ilmu. Barangkali pada pembahasan sebelumnya ada yang masih belum paham seutuhnya, maka dengan adanya pengulangan juga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.